Oke, selamat malam pemirsa. Selamat berjumpa kembali di channel pengacara Tony. Saat ini saya kedatangan tamu dari Desa Sapek, Kecamatan Jangkang, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Barat. Namanya Pak Sugiono ya. Pak Sugiono ini mewakili 2.857 petani yang ada di Kabupaten Sanggau, di mana 2.857 petani eks-transmigrasi itu sertifikat tanahnya itu dikuasai oleh perusahaan kebun sawit ya, bernama PT CNIS. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh petani untuk mendapatkan kembali sertifikatnya, namun menemui jalan buntu. Sehingga pada hari Jumat kemarin Pak Sugiono ini datang ke Jakarta melakukan aksi sendirian di depan Istana Presiden ya. Tujuannya adalah meminta kepada Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, untuk membantu menyelesaikan permasalahan 2.850 petani yang sertifikatnya diduga masih ditahan oleh pihak perusahaan. Nah, untuk melihat bagaimana situasi pada saat Pak Sugiono melakukan aksi ya, kita saksikan dulu tayangan berikut. Saya mewakili dari warga transmigrasi Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Pak. Apa tuntutan saudara? Saya atau kami mewakili warga transmigrasi untuk menuntut hak-hak kami yang ditahan oleh PT CNIS, itu SHM, sertifikat milik warga transmigrasi. Sudah berapa lama ditahan, Pak? Kurang lebih dari tahun 2017. Itu. Jadi sampai saat ini kami sudah berupaya di sana tapi menemui jalan buntu. Makanya saya mohon dengan Bapak Presiden untuk membantu warga kami yang ada di Kalbar. Bisa diceritakan kronologi singkatnya, Pak, bagaimana sertifikat bapak-bapak ditahan di sana oleh PT CNIS? Ya, itu karena sertifikat itu ditahan dengan alasan itu untuk membuat sertifikat yang baru. Padahal dulu tidak ada janji atau MOU dengan warga transmigrasi untuk dirubah sertifikatnya atau tanahnya, Pak. Namun sampai hingga saat ini sertifikat belum dikembalikan atas dasar alasan untuk membuat sertifikat yang baru. Janjinya itu kalau setiap ada pertemuan itu hanya komitmen Pak, jadi tidak ada kapan mau dikembalikan. Kurang lebihnya 2.857, Pak. Ada sudah terjadi karena petani warga transmigrasi tidak bisa untuk membuktikan sertifikat hak miliknya, makanya terjadi penyerobotan, sudah ada terjadi, Pak. Manfaatnya paling tidak itu untuk menambah modal untuk jaminan ke Pak, ke ini bank. Jadi agunan di bank ya? Iya. Untuk untuk pupuk, Pak, karena di sana ada yang 6 tahun, ada yang 7 tahun itu tidak ada pemupukan sama sekali. Karena dana ya mungkin yang enggak ada dananya. Makanya kami sangat berharap untuk sertifikat itu, Pak. Sementara masyarakat di sana sendiri juga saat ini sedang melakukan doa bersama untuk iya, untuk menyupport, termasuk menyupport saya itu
dan di sana berdoa betul-betul karena sangat menginginkan Pak, sangat menginginkan bahwa sertifikat itu untuk kembali ke petani transmigrasi. Pak, lagi ngapain tuh Pak? Selamat siang Pak. Ya, lagi ngapain? Ini dari petani yang jadi doa bersama Pak. Kumpul semua, jadi bahwa mengucapkan doa bersama mudah-mudahan dipanjang terus Bapak petani memberikan pulang kuasa kepada kami untuk organisasi kita. Mudah-mudahan kita baca tidak ada halangan bagi apapun Pak. Maka ini kami yang hadir ini cukup banyak, jadi kami mengharapkan untuk menggunakan ekstra yang berkaitan dengan BPJS, mudah-mudahan kita terlaksana dengan baik. Dan mohon pada bapak-bapak yang kita Jakarta itu Surabaya. Ya Pak. Yang saya mohon Bapak Presiden Jokowi keputusan orang-orang Kecamatan Kumpul, Kecamatan Jangkang, Kabupaten Kabupaten, Provinsi Kalimantan Barat, mudah-mudahan dikabulkan perjuangan yang Bapak Sugiono. Nama Bapak siapa Pak? Dan saya mohon Ya Pak, nama Bapak siapa? Maimun Pak, Sebagai apa Bapak? saya sebagai ketua kelompok tani Pak. Oke. Pak Sugiono, kita lihat tadi tayangan berita di metroonlinenews.com ya. Anda aksi di depan istana. Anda sendirian mewakili 2.857 petani. Kemarin pada saat demo di depan istana sendirian, itu ada tidak dari pihak istana yang merespon Anda? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ada dari aparat yang mendatangi Anda? Ada. Ada. Ya. Apa dia katakan? Itu ada yang menyampaikan bahwa Pak Sugi setelah ini mau kemana itu. Yeah. Nah, saya menyampaikan saya mau ke Seknek untuk menyampaikan surat itu. Yeah. Jawabannya terus itu suruh ditunggu karena sudah menghubungi, tolong difasilitasi, itu sudah iya itu. Sudah oke. Oh, Boleh oke. masuk Boleh Seknek. masuk, iya. Nah, kemudian ada oknum itu yang tidak memperbolehkan, melarang saya ke sana itu. Oke, oknum itu aparat juga. Ya, karena itu tidak pakai dinas, jadi saya tidak tahu. Nggak tahu. Iya, siapa Oke. itu. Ya. Kesimpulannya Anda berarti pada saat aksi itu tidak jadi ke Setnek ya? Tidak jadi. Karena terakhir ada yang melarang. Iya. Oke, kemudian Anda pulang. Oke. 2.850 sertifikat tanah Anda mengatakan itu ada pada penguasaan
PT CNIS, Betul. perusahaan perkebunan yang ada di Kabupaten Sanggau. Ceritanya bagaimana sertifikat itu ada pada perusahaan itu? Ya, itu karena ada pembangunan kerjasama antara KUD dengan perusahaan. Jadi sertifikat itu diminta untuk ditarik ke perusahaan untuk sebagai jaminan, agunan lah, untuk ke bank. Oke, Pak Sugiono, saya mendapatkan satu bundel dokumen ya, di mana satu bundel dokumen ini diantaranya ada notulen mediasi, ya, notulen mediasi ya, nomor 1 garis miring PMPP strip SGU garis miring 5 Romawi garis miring 2020 ya, permasalahan antara Saudara Sukimin ya, Koperasi Mandiri Makmur dengan PT Citra Nusa Inti Sawit CNIS ya. Nah, notulen mediasi ini kan dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau ya. Nah, di sini menceritakan kronologis permasalahannya. Nah, kalau saya pelajari di sini permasalahannya itu ya, pada tahun 199 PT CNIS dan warga Transmigrasi membuat perjanjian kesepakatan membangun perkebunan kelapa sawit. Betul. Dengan pola KKPA ya. KKPA itu kredit koperasi primer anggota. Nah, kemudian warga menyerahkan lahan usaha 1 dan lahan usaha 2. Jadi warga Transmigrasi ini ya menyerahkan lahannya ya kepada perusahaan ya untuk dibuat pembangunan plasma, kebun plasma ya. Nah, seperti kita ketahui ya, bahwa kewajiban perusahaan sawit membangun perkebunan plasma itu diatur oleh undang-undang, wajib ya. Pertama dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan. Kedua dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007, di mana setiap perusahaan perkebunan harus menyiapkan 20% dari luasan perkebunannya untuk dijadikan kebun plasma. Nah, 2.857 petani yang Anda perjuangkan itu awalnya mempunyai sertifikat tanah. Punya. Nah, kemudian diserahkanlah ke PT CNIS. Betul. Untuk pembangunan kebun plasma. Ya. Oke. Nah, di dalam notulen mediasi ini juga nanti setelah kreditnya selesai ya, itu sertifikat plasmanya akan diserahkan kepada 2.857 petani. Ya. Nyatanya sampai hari ini diserahkan belum? Belum. Sertifikat plasmanya sebenarnya sudah diproses belum oleh PT CNIS? Belum. Apa alasannya katanya? Alasannya masih identifikasi, kesulitan mengidentifikasi. Iya. Kesulitan mengidentifikasi tanahnya. Iya. Itu alasan dari pihak PT. Iya. Kan mediasi sering dilakukan. Iya. Apa alasan PT CS atau langkah yang akan dilakukan? Jadi kalau PT CNS yang saya ketahui itu dari mediasi yang pertama sampai yang akhir itu tidak ada Pak, ada progres. Jadi hanya komitmen. Jadi tidak ada kapan mau selesai, kapan itu tidak ada. Oke. Tapi Anda pada saat menangani sudah pernah ketemu pihak CNIS? Sudah. Berapa kali? Sudah sering kali kalau yang untuk PT CNS dan sampai perwakilannya juga sudah. Oke. Ya. Sertifikat 2.857 petani ini benar-benar ada di perusahaan CNIS? Benar, ada di Anda perwakilan. lihat sendiri? Lihat sendiri. Oke. Apa buktinya? Bisa nggak tunjukkan ke saya? Bisa. Ini Oke. sertifikatnya ada di brankas. Ini sertifikat. Ini pertemuan. Iya, pertemuan. Nah, ini pertemuan nih. Iya. Dengan pihak PT CNS. Iya. Anda mana?
Ini. Ini. Iya. Nah, Ini para petani. ini para petani. Iya, ini Humas Pak Eko. Ini humas. Iya. Humas PT CNIS. Iya. Ini siapa? Ini petani. Petani. Iya. Oke. Nah, ini sertifikatnya ada di berangkas mana? Oh, di perwakilan Pontianak. Oh, di perwakilan Iya. Pontianak. Iya. Oke. Nah, kemudian Anda melihat sendiri sertifikatnya. Iya, melihat sendiri. Mana fotonya? Ini Ini. dengan ini, ya. Ini. Iya. Oh, ini ada di berangkas ya. Ini Iya, tadi sertifikatnya ya. berangkas. Iya, iya. Oke, ini sertifikat para petani X transmigrasi Iya, ya. iya, termasuk ini. Oke. Nah, ini di berangkas ya. Iya, di berangkas. Ini juga di berangkas. Di berangkas semua. Oke. Nah, ini ya lembaran sertifikatnya ya. Iya. Ini salah satu sertifikatnya ini tahun 991 ya. Iya. Dibuatnya ya, ini luasnya 7.500 ya. 0,75 ya. Ya, meter persegi ya. Iya. Kurang dari 1 hektar. Iya. Satu petani rata-rata tanahnya segini. 7.500. Enggak, itu ada yang 1 hektar dan ada itu karena dapat 2 lahan. Oke. Kemudian Anda juga tadi ada video ya, pertemuan antara Anda ya, Iya, para petani dengan PT CNIS. Iya. Ada ya. ada. Nah, dalam video itu apa yang dikatakan pihak PT CNIS? Itu apa? Hanya ini berkomitmen untuk tetap berkomitmen untuk apa? Membuat sertifikat itu. Tetap melanjutkan Iya. sertifikasi tanah plasma itu. Iya. Oke. Nah, kembali ke aturan. Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan ya, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 bahwa perusahaan sawit ini harus menyediakan lahan 20% ya untuk pembangunan dijadikan kebun plasma. Nah, sekarang 2.850 ya yang belum diproses menjadi sertifikat plasma ya, dibandingkan dengan yang sebanyak yang sudah jadi ya sertifikat plasmanya ya. Nah, itu yang sudah jadinya ya menjadi sertifikat plasma itu sudah memenuhi 20% belum? Belum. 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 Siapa yang bilang waktu itu? Informasi dari siapa? Dari pihak perusahaan. Iya. Karena belum memenuhi 20% sesuai amanat undang-undang, makanya PT CNIS akan terus mengupayakan, akan terus berusaha mensertifikatkan sertifikat plasma. Gitu. Iya. Nah, kembali, petani ini kan pada dasarnya sudah mempunyai sertifikat. Iya. Kemudian diserahkan ke PT CNIS ya untuk dijadikan sertifikat plasma. Iya. Nah, sekarang bagaimana keinginan petani seandainya PT CNIS ini tidak memproses sertifikat plasmanya? Iya. Jadi ini masyarakat transmigrasi meminta itu sertifikat yang lama kembali kalau memang tidak bisa dianu. Itu kalau memang tidak mampu atau tidak bisa untuk membuat sertifikat yang baru. Oh, jadi masyarakat petani ingin dikembalikan sertifikat yang lamanya Iya, saja. Iya, jadi mau petani mau buat sendiri itu. Oke. Sertifikat awal itu kan Anda tadi mengatakan luasnya itu kan 100 kali 100. Iya. 100 kali 100 meter. Iya. Nah, kemudian pada saat diolah, pada saat dijadikan kebun plasma, Iya. luasannya berubah nggak petani menguasai? Berubah. 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 Berapa Jadi ukurannya? 33 kali 300. Yang tadinya 100 kali 100 ya, Iya. pada saat petani mendapatkan tanah pada saat masih warga transmigran ya. Iya. Nah, sekarang ini berubah ukuran tanahnya menjadi 33 kali 300. Nah, siapa yang menentukan jadi 33 kali 300 itu? Perusahaan. 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 Karena diatur ulang Iya. tanahnya itu, Iya. ukurannya Iya. untuk dijadikan sertifikat plasma, kebun Iya, plasma. Iya, iya. Nah, berarti petani selama ini menguasai tanah itu berubah ukuran ya. Berubah. Nah, berarti kalau berubah ukuran, ya, sertifikat kalaupun dikembalikan, kan ukurannya berbeda. Iya. Nah, itu bagaimana nanti? Jadi begini,
Kalau sudah misalnya sudah minta kembali sudah kembali itu mau langsung dibawa ke BPN. Tanah yang kena sudah dirubah itu supaya ini bisa disertifikat lagi. Pelepasannya tidak segera dilakukan, berarti kan untuk proses perubahan sertifikat plasma itu kan sulit ini, karena kan masih tetap sertifikat lama kan. Iya. Nah, makanya petani mintanya sertifikat lama saja kembali. Iya. Karena paling tidak itu kalau ada ada orang yang mau meminta tanah itu paling tidak sudah punya bukti sertifikat. Iya. Jadi masyarakat Kabupaten Sanggau ini penting ya sertifikatnya ini untuk bukti kepemilikan. Bukti kepemilikan. Ya. Nah, dari kejadian ini ya, apakah ada masyarakat yang misalnya menderita stres ya karena sertifikatnya ini masih di pihak perusahaan? Di sana upaya yang sudah dilakukan ya itu buntu. Iya. Waktu itu dari mulai kepala desa, camat sampai bupati ya, sampai pernah dilakukan mediasi di BPN ya. Itu apa hasilnya? Sehingga Anda memutuskan untuk ke Jakarta. Tidak ada titik temu. Tidak ada temu. Iya, tidak ada. Karena jawabannya hanya komitmen. Hanya komitmen untuk membuat sertifikat. Untuk membuatkan sertifikat. Iya. Nah, kalau kemudian saya kan baca di sini ya, 2.580 bidang itu di dalam notulen mediasi itu ya, belum dilakukan sertifikat, belum diproses malah ya, sejumlah 2.580 bidang karena masih dalam kelengkapan berkas. Nah, berarti kan ini ada kendala. Ya. Berarti kalau ada kendala, Anda tahu tidak kendalanya apa waktu itu? Kalau yang di situ Pak, kalau menurut malah begini, yang belum diproses atau diproses itu kan ini buktinya di sertifikat di sini masih tetap Pak. Jadi belum ada pengajuan itu. Belum ada pengajuan. Jadi kalau untuk yang transmigrasi itu belum ada pengajuan sama sekali. Iya, artinya memang belum diproses di sini juga ya. Iya. Makanya karena masih dalam kelengkapan berkas ya. Pernah tidak pihak perusahaan, pihak PT CNS menyampaikan ke petani bahwa harus dilengkapi berkas ini untuk bisa memproses sertifikat plasma itu? Belum ada sama sekali. Belum ada. Iya, belum ada sama sekali. Jadi yang dimaksud pihak perusahaan masih dalam kelengkapan berkas itu juga petani tidak tahu. Tidak tahu. Apa yang harus dilengkapi? Iya, tidak tahu. Nah, berarti dalam hal ini perusahaan hanya komitmen akan tetapi realitanya juga tidak pernah menyampaikan untuk proses kelengkapannya bagaimana. Tidak pernah menyampaikan. Tidak pernah. Oke. Nah, sekarang ingin sertifikatnya itu kembali saja. Kenapa sampai minta bantuan kepada Bapak Presiden? Ya, karena menurut saya, menurut masyarakat transmigrasi tidak ada yang mampu lagi ini untuk menyelesaikan ini kalau tidak Bapak Presiden yang turun tangan. Oke. Ya. Sekarang ya, silakan sampaikan ya menghadap kamera ya agar Bapak Presiden mendengar keluhan atau permintaan tolong Anda yang mewakili 2.857 petani. Ya. Silakan. Bapak Presiden Joko Widodo, warga transmigrasi, saya mewakili warga transmigrasi yang ada di Sanggu, Kalimantan Barat. Saya mohon untuk segera bantuannya untuk penyelesaian sawit atau sertifikat yang ada di Kalimantan Barat. Mohon sekali, sangat mohon ini supaya masyarakat di sana itu kembali bekerja dengan tenang. Itu, terima kasih. Oke, cukup. Semoga Bapak Presiden Joko Widodo mendengar permintaan tolong Anda yang mewakili 2.850 petani dan semoga Bapak Presiden langsung mengecek melalui kementeriannya, melalui aparat-aparatnya agar kasus pertanahan sertifikat tanah yang diduga masih ditahan oleh pihak perusahaan ini segera ada solusi, segera diselesaikan. Entah solusinya itu dikembalikan ataukah solusinya itu segera disertifikatkan menjadi sertifikat plasma, gitu ya. Demikian pemirsa ini
menggali, mengungkap ya permasalahan 2.850 petani ekstransmigrasi di Desa Sape, Kecamatan Jangkang, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat ya, di mana mereka sangat membutuhkan sekali sertifikat itu ya. Semoga dengan tayangan ini semua pihak ya, stakeholder itu bisa segera menindaklanjuti dan memprosesnya biar ada solusi, biar masyarakat petani di sana itu bisa berusaha lagi seperti semula untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Itu ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.